Apa kabar kalian semuanya? Baik-baik, Kak. Luar biasa ya, Tuhan Yesus kita baik. Amin. Kak Yudi percaya, walaupun kita masih ibadahnya online, tapi Kak Yudi percaya walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi kalau kita beribadah seperti ini, Kak Yudi tetap percaya Tuhan itu selalu ada. Amin. Asalkan kalian percaya bahwa Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyiapkan hati untuk kita memuji menyembah Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online ini, Kak Yudi percaya kita akan sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Amin. Oke, baik, kita akan membuka kita akan membuka ibadah kita pagi hari ini. Hari adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami selama 1 minggu ini, sehingga hari ini di hari yang minggu, hari yang bersuka cita, hari yang penuh kebahagiaan, hari yang diberkati Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus tolong dan berkati ibadah sekolah minggu kami saat ini. Walaupun ibadah kami tidak lama, tetapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Kita akan pujikan ya anak-anakku, adik-adikku. Kita akan pujikan bersamamu Bapa. Siapkan hatimu, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam sikap menyembah kepada seperti biasa kita lakukan di gereja. Haleluya. Terima kasih. Kau baik Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatanmu Tuhan, kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Haleluya Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-sama, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Angkat tanganmu anak-anakku, adik-adikku semuanya. Ku lewati semua, berkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, oh haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Sekali lagi bersama-sama dari awal anak-anakku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ayo kita angkat
tangan kita bersama-sama. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenanmu ya. Temukan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Mari kita menyembah Tuhan sebentar, anak-anakku, adik-adikku semuanya. Haleluya, kami menyembah-Mu, hanya bersama-Mu ada kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Oh, kami percaya Tuhan, hanya bersama-Mu kami lewati segala perkara, segala masalah dalam hidup kami. Kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan memberkati kehidupan kami. Engkau selalu bersama kami walaupun di dalam keadaan COVID-19 ini. Walaupun kami tidak bisa berjumpa dengan satu dengan yang lainnya. Walaupun kami mungkin saat ini rindu bertemu satu dengan yang lainnya. Tapi melalui ibadah online ini Tuhan, kami percaya ada kepuasan jiwa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Ada perjumpaan walaupun melalui online ini Tuhan. Tuhan, kami merindu, ingin masuk lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Mari terus pimpin ibadah ini Tuhan, sampai pemberitaan firman Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin memuji-muji Engkau, kami ingin meninggikan nama. Glory, haleluya, 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 amin, Amin. amin. Kita akan masuk pujian. Kita akan masuk pujian untuk Tuhan ya. Kita akan pujian lebih dari pemenang. Tetap semangat ya anak-anakku. Semangat. Semangat. Nah, boleh goyo. Ayo. Iblis tadi kalahkan.
dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Oke. Masih semangat adik-adik? Masih Semangat. Semangat ya. Yes. Dan sama masih semangat dimanapun kita berada hari ini, kita harus tetap semangat, tetap Ya. harus memuji dan menyembah Tuhan. Benar Kak Edo. Oke. Oke. Kita percaya kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan adik-adik semua di rumah. Amin. Oke. Kita pujikan apapun masalah, jangan pernah menyerah. Yes. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Apapun masalah, apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus. Ini cara kami, Ini cara kami melewati badai. Haleluya. Haleluya. Tetap semangat ya adik-adik. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Apapun masalah, apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Percaya walaupun kita tidak sering berjumpa, tapi percaya badai pasti akan berlalu, COVID-19 pasti akan berlalu, sehingga kita bisa berjumpa. Mungkin kalau Tuhan kehendaki tahun depan kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sama-sama kita pujikan firman-Mu pelita bagi kaki. Adik-adik siapkan hati ya. Kita akan menyiapkan mendengarkan firman Tuhan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu
Yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangan untuk matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan menerima siap puji dan penyembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, Tuhan yang berbicara buat siap kami Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Biarlah kami boleh sama-sama duduk diam, kami boleh mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami sepenuhnya untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Indah. Jadi selamat mendengarkan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Mana ini suaranya? Shalom. Sudah mandi belum? Waduh, harus cepat-cepat mandi ya. Pagi-pagi bangun harus cepat-cepat mandi. Badan yang segar, baunya harum, duduk yang manis untuk dengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik tadi sudah memuji-muji Tuhan ya, menjadi pemenang, lebih daripada pemenang. Adik-adik harus jadi orang-orang yang menang, bukan jadi orang-orang yang kalah ya. Tuhan ingin kita supaya kita selalu menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Adik-adik, kali ini Kak Indah mau cerita tentang pahlawan Tuhan yang gagah berani. Wah, kalau pahlawan itu yang namanya pahlawan harus berani. Ada enggak pahlawan yang penakut gitu ya? Takut ya sama cicak. Cicak takut. Ada cacing, cacing takut ya. Enggak berani. Jadi penakut. Bisa jadi enggak ya? Orang yang penakut itu bisa jadi pahlawan tidak ya? Oh, bagaimana adik-adik? Bisa enggak? Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Masa pahlawan penakut? Nanti kalau menghadapi musuh bagaimana? Belum berperang sudah lari, ya, takut. Adik-adik, tapi Tuhan itu bisa merubah. Orang yang penakut Tuhan bisa pakai. Orang yang kecil lemah Tuhan bisa pakai jadi pahlawan yang gagah berani. Oh, masa sih Kak Indah? Betul adik-adik. Coba adik-adik baca ya di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 25. Kitab apa adik-adik? Kitab apa? Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 25. Oke, ceritanya tentang siapa ya? Tentang Gideon, pahlawan Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini apa adik-adik? Gideon, pahlawan Tuhan. Nah adik-adik, Gideon ini adalah seorang pemuda yang kecil ya, kecil dan penakut ya adik-adik ya. Dia itu sangat takut sekali. Apalagi pada zamannya Gideon, waktu itu Israel dikuasai oleh bangsa Median yang punya banyak tentara ya adik-adik. Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan bangsa Median. Kenapa adik-adik kok bangsa Israel diserahkan ke tangan Median? Bukankah Israel itu umat yang dikasihi Tuhan? Bukankah Israel itu bangsa yang disayangi, dipilih Tuhan? Kok Tuhan rela menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang-orang Median? Karena apa adik-adik? Karena orang-orang Israel, bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Tetapi orang-orang Israel mulai menyembah berhala-berhala, patung-patungnya orang Amori. Nah, Tuhan tidak suka, makanya Tuhan meninggalkan bangsa Israel dan membiarkan bangsa Israel dijajah, ditindas, dihukum ya adik-adik. Waduh, sama bangsa Median dipekerjakan keras ya adik-adik ya. Kemudian semua apa yang dihasilkan oleh orang-orang Israel, makanan, hasil-hasil tuayan, semua dirampas sama orang Median. Habis sampai orang Israel menjadi miskin.
adik-adik, mau ndak melarat? Mau ndak miskin? Orang miskin itu mau makan aja ndak bisa, mau beli baju ndak bisa, ya apalagi mau sekolah, bayar lagi kok sekolahnya, ndak bisa adik-adik. Semua orang kalau mau keluar rumah ketakutan, takut, termasuk Gideon ini adik-adik ya. Dia sembunyi, semua orang membuat sembunyi di gua-gua, takut kalau ditangkap oleh orang Midian dan dijadikan budak-budak, dijadikan pekerja-pekerja. Mereka sembunyi. Gideon sembunyinya di mana adik-adik? Gideon sembunyinya di dalam gua, di tempat penggilingan gandum, di tempat penggilingan anggur. Dia sembunyi di situ. Takut kalau sudah dengar suaranya derap kuda, duk, ada tentara Midian datang, dia langsung sembunyi ya adik-adik ya. Tapi Tuhan tahu bangsa Israel ini ditindas begitu rupa, lama-lama orang Israel tidak tahan, terus mereka berseru-seru kepada Tuhan ya. Baru dia ingat Tuhan, bangsa Israel ingat Tuhan karena hidupnya sengsara, maka dia ingat Tuhan ya. Dia berseru-seru kepada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah kami, lepaskan kami dari orang-orang Midian yang menyiksa kami, yang merampas milik kami, yang membuat kami melarat, kami miskin, kami ditindas. Kalau mereka bangsa Israel mulai kembali berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus mau dengar tidak adik-adik? Tuhan Yesus dengar tidak doa bangsanya, bangsa Israel? Oh, pasti Tuhan dengar adik-adik. Tuhan tidak pernah menolak doa kita. Tuhan tidak pernah menolak doa bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan, sekalipun bangsa Israel sudah berkhianat kepada Tuhan dengan menyembah ilah yang lain, tapi firman Tuhan berkata, sekalipun engkau tidak setia, aku sama sekali tidak pernah meninggalkan engkau, karena aku ini Allah yang setia. Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia adik-adik. Meskipun bangsa Israel telah berbuat dosa, meninggalkan Tuhan, tapi waktu mereka berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa bangsa Israel. Oh, iya toh Kak Indah? Iya, makanya kalau adik-adik berbuat jahat, berbuat dosa sama Tuhan, habis menipu mama papa, habis mencuri milik teman, kalau adik-adik merasa berdosa, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, tadi saya mencuri pensilnya Bambang. Tuhan, karena saya tidak punya duit untuk buat beli pensil, berkati saya Tuhan, supaya saya bisa beli pensil. Tuhan dengar tidak adik-adik? Pasti Tuhan dengar. Seperti Tuhan mendengar doa orang-orang bangsa Israel, Tuhan pasti memberkati adik-adik. Tuhan memberkati sehingga adik-adik berikutnya bisa beli pensil sendiri dan tidak perlu mencuri. Adik-adik, kalau begitu Kak Indah, bangsa Israel kalau doanya didengarkan sama Tuhan, Tuhan mau tolong tidak bangsa Israel? Tentu adik-adik, tentu pasti Tuhan menolong bangsa Israel. Buktinya apa Kak Indah? Buktinya Tuhan mengirim malaikat Tuhan kepada Gideon adik-adik, yang waktu itu sedang sembunyi, tiba-tiba ada malaikat Tuhan. Ya, sedang duduk di bawah pohon terbantin. Wah, ada malaikat Tuhan duduk di bawah terbantin ya, enak adik-adik, sejuk ya. Kemudian Gideon, ada malaikat Tuhan ya. Iya, ada apa? Kemudian orang itu menyapa, bilang, bagaimana adik-adik? Engkau yang disertai Tuhan, jangan takut. Hai pahlawan yang gagah berani, katanya. Oh, masa bilang gitu? Iya, coba adik-adik baca ya, sebagai ayat emas hari ini, super kebenaran hari ini, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12b. Kitab apa adik-adik? Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12b. Sekali lagi ya, super kebenaran. Ayat hafalan hari ini di mana? Iya, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12b. Coba dibaca yang bawa Alkitab. Sudah siapkan Alkitabnya? Bunyinya bagaimana? Tuhan menyertai kamu, ya pahlawan yang gagah berani. Kali lagi, 1, 2, 3 sambil dihafal ya. Oke, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12b. Bunyinya, Tuhan menyertai kamu, hai pahlawan yang gagah berani.
Sekali lagi ya, masih 2 kan? Kurang 1. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12b. Tuhan menyertai kamu, hai pahlawan yang gagah berani. Oke. Adik-adik, itu adalah pernyataan malaikat Tuhan pada Gideon. Sekalipun Gideon ini orangnya penakut, pengecut, ya, lari, sembunyi, tapi Tuhan tidak mau nyapa Gideon dengan perkataan gini, hei pengecut, kamu sembunyi aja. Tidak ya adik-adik. Jadi kalau Tuhan itu selalu menghargai anak-anaknya, dia tidak mengatakan, Gideon kamu pengecut, pergi lari sembunyi sana. Tidak, tetapi dia memberikan semangat kepada Gideon yang pengecut ini dengan mengatakan, Tuhan menyertai kamu, hai pahlawan yang gagah berani. Orang pengecut dikatakan pahlawan, itu adalah perkataan firman. Ya, jadi perkataan firman itu tidak membuat orang semakin kecut, semakin kecil, tetapi dia menjadi gagah, menjadi berani sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik percaya dengan firman Tuhan? Para ibu-ibu, bapak-bapak, opa-oma yang mendampingi adik-adik saat ini mendengar streaming live ini, saat ini kalau engkau sedang dalam ketakutan karena pandemik ekonomimu sedang sulit, engkau sedang mengalami tekanan-tekanan, mungkin penyakitmu tidak sembuh-sembuh, engkau sedang dalam keadaan ketakutan, datanglah kepada Yesus, maka Yesus akan menyertai engkau dengan mengatakan, aku Tuhan menyertai kamu, hai pahlawan yang gagah berani, dan memberikan kepada kamu kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Nah adik-adik, Gideon tidak percaya kalau dibilang sama malaikat Tuhan seperti itu. Dia mengatakan seperti ini, apa benar aku ini loh orang yang paling kecil di antara kaumku, kaum Manasye, paling kecil di antara suku-suku bangsa Israel. Bahkan di dalam keluargaku pun aku yang paling muda. Bagaimana aku bisa membantu menolong orang Israel mengalahkan orang Midian? Rasanya tak mungkin, ya, tidak mungkin. Bagi Gideon tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan adalah sangat mungkin. Adik-adik, bagi kalian mungkin kalian tidak mampu, tapi kalau Tuhan menyertai kamu, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin, tapi semuanya bisa kamu lakukan, bukan karena kepandaianmu, bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena kepintaranmu, tetapi semuanya karena Dia, Tuhan yang memampukan engkau. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, kemudian Gideon berkata, malaikat, kalau memang itu pernyataan Tuhan, perkataan Tuhan, berikan aku tanda. Oke, tanda apa yang kamu minta? Kamu tunggu dulu di sini ya. Aku akan ambil persembahan dan aku akan memberikan persembahan kepadamu. Baik. Adik-adik, Gideon menyembelih seekor lembu, membuat roti, dan dia bawa kepada malaikat itu. Ini. Kemudian malaikat itu berkata, taruh di atas batu dan tuangkan kuah. Oh, kuah itu apa adik-adik? Kalau adik-adik makan soto, makan sop, itu ada kuahnya. Kuahnya itu apa? Air, adik-adik ya. Oh, rotinya disuruh kasih kuah, dagingnya suruh kasih kuah, kasih air. Kemudian kalau dikasih air, itu kira-kira kalau ada dibakar api bisa nyala, bisa obong enggak ya? Bisa enggak adik-adik? Enggak bisa. Bahkan kalau ada kebakaran disemprot air supaya mati. Lah kalau daging sama roti dikasih air, dikasih kuah, pastinya enggak bisa terbakar kan? Tapi malaikat Tuhan itu menyentuh makanan dan roti dan daging yang dipersembahkan oleh Gideon itu dengan tongkatnya. Cling. Nah, adik-adik, bukan sulap, bukan sihir. Itu apa namanya? Roti dan daging semuanya terbakar. Ada api yang keluar dari batu di mana roti dan daging itu diletakkan dan terbakar habis. Lep. Seiring dengan api yang padam, malaikat itu juga lenyap. Nah, dia langsung, Gideon ini hatinya berdebar-debar. Aduh, ternyata benar ini malaikat Tuhan. Ya, Gideon sudah dikuatkan. Adik-adik, Gideon tidak lagi menjadi pengecut, tetapi dia menjadi pahlawan Tuhan yang gagah berani. Dia tampil dan mengajak bangsa-bangsa Israel untuk bergabung berperang. Akhirnya dia mendapatkan bangsa Israel 30 ya, 3 itu gini ya, 32.000 ya, 32.000 orang untuk bergabung dengan bangsa Israel untuk berperang. Banyak apa sedikit?
Sedikit apa banyak? Banyak. 32 banyak. Dilihat dari mana dulu? Kalau dibandingkan dengan tentara Midian yang seperti pasir laut banyaknya, apakah 32 orang itu banyak? Kecil. Ya, lihat dulu bandingannya siapa. Adik-adik mau nggak jadi pahlawannya bangsanya tentaranya Israel? Kalau lawannya itu bangsa Midian, orangnya banyak, tentaranya banyak, untanya banyak, ribuan seperti pasir di laut. Lah kalian bolomu mek 32.000 orang, mau nggak? Nggak mau, itu podo mek setor nyawa, cari mati. Ya, belum perang sudah diinjak-injak sama untanya orang Midian. Nah, adik-adik, Tuhan dibawa sama Gideon ini loh Tuhan, tentaranya orang Israel 32.000. Tuhan bilang apa? Kebanyakan. Loh, kok kebanyakannya apa sih Tuhan? Tuhan ini enggak tahu ya? Orang Midian itu tentaranya seperti belalang, beribu-ribu orang. Lah kok 32.000 aja dibilang banyak? Tapi Gideon ini orang yang taat sama Tuhan. Dia ndak mau berbantah sama Tuhan. Wes Tuhan, nek ndak mau 32.000 ya wes, aku ndak mau dipakai untuk nolong orang Israel. Aku pulang aja. Ndak ya adik-adik. Firman Tuhan yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu tertanam dalam hatinya Gideon, bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani, yang tidak mengandalkan pada kekuatan dia sendiri, tetapi mengandalkan penyertaan Tuhan. Ya sudah Tuhan, saya nurut. Ya apa caranya? Katakan sama tentara-tentara Israel, siapa yang ketakutan, tidak usah ikut perang, pulang saja. Wah adik-adik, begitu diumumkan sama Gideon, hai bangsa Israel yang bergabung menjadi tentara Israel, sekarang siapa yang ketakutan? Angkat tangan deh. Ketakutan. Kalau ketakutan, tidak usah ikut perang, pulang saja. Hore, hore ya, pulang ya. Jauh, lo 32 kebanyakan. Wah wes, ini apalagi nanti kalau disuruh pulang, tentara-tentaranya kalau pulang saja adik, yang lain sebagian besar itu pulang, yang tersisa hanya tinggal 10.000 orang. Ayo adik-adik yang kelas besar, tadinya berapa ribu tentaranya? 32.000. Terus karena ketakutan mereka pulang, berarti sekarang tinggal berapa? Tinggal berapa? Ayo siapa yang bisa? Tinggal 10.000. Benar, Ciami tenang ya, anak Tuhan harus pandai, berani hitung ya, bisa jago-jago matematika. 32.000 pulang 22.000, lebih dari separuh, boleh ya, tinggal 10.000 orang. Aduh, gimana nih tinggal 10.000 orang, menang pandak ya? Tapi Tuhan bilang apa? 10.000 masih kebanyakan. Aduh, 10.000 sih kebanyakan. Ya apa ini bisa menang ya? Tapi sekali lagi Gideon diuji dan dia taat ya. Terus Tuhan maunya apa? Bawaan itu yang 10.000 orang itu ke sungai. Wah, disuruh apa ya kita di sungai ya? Suruh apa? Mau latihan barangkali, latihan perang-perangan. Oh ndak, enak kok nek ngikut Tuhan itu, ndak disuruh sing angel-angel. Disuruh apa? Suruh minum. Wah, semua bisa. Nggak perlu yang susah-susah, minum aja kok. Oh ya, bisa minum adik-adik ya. Semua berkumpul di sungai minum. Ada yang minum begini, seperti anjing. Wah, kokok. Sungainya dikokok gitu ya. Kemudian ada juga yang minum dengan tangannya seperti ini. Tuhan bilang apa? Gideon, lihat orang yang minum seperti anjing, mereka suruh pulang. Yang minum dengan tangannya, mereka bisa bergabung jadi pahlawan perang. Berapa adik-adik yang sisa? Dari berapa tadi sisanya? 10.000 orang. Sekarang sisanya tinggal berapa? 300 orang. Berarti yang pulang berapa adik-adik? Yang minum dengan seperti anjing. Berapa? Ayo sekali lagi. 10.000 yang tinggal 300. Berarti yang pulang 700. Tuhan itu kalau mau menyisih, memilih ya, pilihannya ketat sekali, 300 orang. Akhirnya bagaimana? Oke, terus kemudian dan Gideon berperang dengan orang-orang Midian. Caranya bagaimana? 300 orang itu dibagi sama Gideon ya. Jadi 100, 100, 100. Jadi 3 pasukan. 3 pasukan
Nah, 100 adik-adik. Kemudian mereka dibawai apa? Kalau mau perang itu biasanya perlengkapan senjata perangnya apa? Pedang, perisai, tombak, lembing. Oh, ternyata enggak adik-adik. Dibawai apa? Obor. Loh, kok obor? Perang bawa obor. Bawai apa? Kendi. Loh, kendi. Aduh, dibawai apa lagi? Trompet. Iki ate opo ya? Mau perang atau mau main-mainan atau mau masak-masakan? Ya kan? Aneh gitu loh. Nah, terus tapi sekali lagi, Tuhan itu ajaib. Kalau kita taat, pasti ada mukjizat yang besar terjadi ya. Gideon taat saja, bangsa-bangsa Israel taat saja. Akhirnya datanglah waktu yang ditentukan. Malam hari mereka berkemah, orang-orang Midian ini berkemah di bawah gunung. Dan pasukan, berapa pasukan tadi? 3 pasukan. Satu pasukan berapa orang tentaranya? 100 ya. Tadinya kalau Gideon itu pengecut, sekarang dia tidak lagi. Kalau dulu dia melihat orang Midian, dia lari tersembunyi, masuk di gua, masuk di tempat pengirikan. Tapi sekarang Gideon sendiri yang memimpin pasukannya untuk berperang. Dia berkata kepada pasukannya, dia bilang gini, nanti ya, aku yang akan turun maju mendekati kemah orang Midian. Setelah aku dekat di kemah orang Midian, kamu harus melakukan seperti apa yang aku lakukan. Kamu harus lakukan ya. Nanti kalau aku niup trompet, niup nafiri, kamu ya harus niup nafiri, Kalau aku banting ini kendi, ya bantingan kendinya. Kalau obornya dinyalakan, ya nyalakan obornya. Ya, setuju semua pasukan. Dengar, di briefing ya. Dengar. Oke, sekarang adik-adik begitu Tuhan. Kok Gideon sudah setuju semua tentaranya. Keesokan paginya, sebelum menjelang pagi, Gideon sudah berjalan mendekati kemah-kemah orang Midian. Dan setelah dekat dengan kemah orang Midian, tentara-tentara Midian, setelah dekat dengan kemah tentara Midian ini, Gideon memberikan contoh. Dia mulai meniup trompetnya. Wah, tentaranya yang 3 pasukan itu, yang dari 300 orang itu di atas gunung, semua tiupkan trompetnya. Bersama-sama. Kemudian apa adik-adik? Dan Gideon membanting kendinya, membanting boyongnya. Piar! Semua tentara-tentara pasukannya 300 orang banting semua itu kendi boyong-boyongnya. Piar! Di mana-mana piar. Terus kemudian dia lemparkan obornya, kebakaran. Nah, adik-adik, waduh, tentara Midian, waduh, kelabakan. Aduh, tentara yang banyak. Dia pikir ada tentara-tentara lain yang menyerang mereka, sehingga mereka ketakutan. Perang PDW ya, satu sama lain, padahal tidak ada musuhnya. Temennya sendiri dipikir musuh, ditombak, dilembing. Akhirnya apa adik-adik? Mati semua itu tentara Midian itu. Yang sisanya lari keceret-ceret ya, lari terbirit-birit. Oh, sampai lari keceret-ceret loh, itu ya apa itu? Lari terbirit-birit. Nah, adik-adik, apa? Terus kemudian apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Midian menang apa kalah? Kalah, bangsa Midian kalah. Yang menang siapa? Bangsa Israel. Haleluya, haleluya, aku menang. Wah, menangnya karena siapa? Apakah karena tentaranya orang Israel yang jumlahnya 300? Enggak. Mereka loh enggak ngapa-ngapain, enggak perang, cuma niup trompet, banting itu tok. Apa namanya? Boyong, terus nguncalno obor. Masa gitu perang? Mereka enggak lakukan apa-apa. Siapa yang memberikan kemenangan? Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik, bukan pahlawan. Tuhan tidak hanya menjadikan kita pahlawan saja, tetapi pahlawan yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang Kak Ida tanya, siapa adik-adik yang mau menjadi pahlawannya Tuhan? Bukan pahlawan yang loyo, bukan pahlawan yang kalah, tetapi pahlawan yang gagah berani. Seperti ayat firman Tuhan yang mengatakan, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12b. Tuhan menyertai kamu, ya pahlawan yang gagah berani. Oke, satu pujian untuk memuliakan Tuhan. Ku mau jadi pahlawannya Tuhan. Ikuti ya. Haleluya.
Ku mau jadi pahlawannya Tuhan, pahlawan yang gagah perkasa. Ku rindu balas cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus kembali. Ku mau jadi pahlawannya Tuhan, pahlawan yang gagah perkasa. Ku rindu balas cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Once more. Ku mau jadi pahlawannya Tuhan, pahlawan yang gagah perkasa. Ku rindu balas cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datanglah. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datanglah. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ikuti Kak Indah berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Biarpun saya kecil, biarpun saya lemah, tapi saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan saya menjadi pahlawan yang gagah berani. Saya adalah pahlawan Tuhan. I am a hero and my God is my superhero. Tuhan adalah pahlawanku yang agung, yang selalu menolongku, yang selalu menyertaiku menjadi pahlawan yang gagah berani. Untuk menolong teman-teman kami, untuk menolong saudara-saudara kami, bahkan menyelamatkan mereka, membawa mereka, papa, mama, adik, kakak, teman-teman datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Oh Tuhan, pahlawan yang sejati untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Halo semuanya, shalom. Shalom. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi ya Tadi Kak kita Indah sudah ya. dengarkan firman Tuhan yang luar biasa Dari ya. Kak Indah. Dari Kak Indah. Kita harus jadi pahlawan yang gagah dan berani. Oke, nanti Oke. kita akan dengarkan pengumuman dari Kakak Angel. Silakan Kak Angel. Ya, jadi pengumumannya seperti biasa akan ada video tantangan setelah ini. Terus kemudian setelah itu kalian jangan lupa tetap baca firman di rumah, abahnya betul. tetap dikerjain. Yes. Silakan ambil tugasnya di gereja. Terus selain itu kalian juga bisa kasih persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian buat masing-masing di rumah. Jangan lupa minggu depan langsung ikut lagi ibadah kita. Nanti akan diinformasikan di grup WA sekolah minggu. Yes. Gitu ya adik-adik ya. Tetap semangat ya untuk kalian semuanya. Semangat. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Cayo. Shalom. Adik-adik sudah siap belum buat tantangan minggu ini? Tantangan minggu ini adalah Membuat piala. kalian bisa buat sekreatif mungkin dari bahan-bahan bekas yang ada di rumah. Kalian bisa minta tolong bantuan orang tua kalian, ya kakak-kakak kalian. Lalu kalau kalian udah bikin, kalian bisa foto dan kirim ke grup WhatsApp Sekolah Minggu GPPS Banjar. Ini bisa dari botol bekas, dari gelas plastik bekas, atau kaleng bekas, terserah kalian sekreatif kalian. Ya, ini dikumpulin minggu depan tanggal 12 Juli. Oke, ingat ya, 12 Juli batas pengumpulan terakhir membuat tantangan piala ini. Dan jangan lupa juga kalian harus menghafalkan ayat hafalan di Hakim-Hakim 6 ayat 12b yang bunyinya, Tuhan memberkati engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, setelah kalian pegang ini sambil ayat hafalan, kalian juga harus menyanyikan lagu yang tadi dinyanyikan oleh Kak Indah waktu firman. Masih ingat? Yang ku mau jadi pahlawan Tuhan? Kita contohin ya Kak, supaya anak-anak ingat. Oke. Ku mau jadi pahlawannya Tuhan, pahlawan yang gagah perkasa. Ku rindu balas cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datanglah. Siap-siap ya, kalian harus kumpulkan maksimal 12 Juli. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Semangat!